Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Coffee Break Special Talk Show yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, semenjak pandemi melanda dunia, ada banyak sekali dampak yang ditimbulkan. Tidak hanya mengguncang perekonomian dunia, tetapi juga ini berdampak kepada kesehatan masyarakat dan lebih parah lagi mengganggu kesehatan mental masyarakat semasa pandemi hingga sampai saat ini. Dan untuk membincangkan tentang hal ini, apa sesungguhnya yang terjadi dan seberapa bahayakah dampak kesehatan mental khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara, dan Anda yang dalam kondisi sehat, bagaimana menjaga kesehatan mental Anda agar tetap prima. Saya telah bersama dengan narasumber saya. Yang pertama, saya perkenalkan Ibu Jubilate Winrina Purba Escape Nurse selaku pengelola program kesehatan jiwa dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ibu, apa kabar? Dan yang kedua adalah Ibu Arliza Juariani Lubis, MSI, psikolog, selaku Ketua Ikatan Psikolog Klinis Sumatera Utara. Maksud kami adalah Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sumatera Utara. Ibu, apa kabar? Baik. Saya panggilnya Ibu Arliza aja ya, Bu ya. Biasanya saya dipanggil Lisa. Bu Liza, baik. Lisa. Baik, Bu Lisa. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa semasa pandemi ini ada banyak sekali dampak yang ditimbulkan dan mungkin Anda juga merasakannya, terutama kesehatan mental yang memiliki gangguan kesehatan mental selama pandemi. Saya mau ke Ibu Winrina dulu. Bu, secara global kondisi kesehatan mental masyarakat di Sumatera Utara bagaimana, Bu? Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan jiwa. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, itu prevalensi gangguan mental emosional masyarakat Sumatera Utara itu 11,6% ya. Kemudian prevalensi depresi itu 7,9%, dan orang dengan gangguan jiwa berat, dalam hal ini psikotik dan skizofrenia, itu mencapai 0,14% dari total seluruh penduduk, di mana dari orang dengan gangguan jiwa berat itu 14%-nya itu pernah mengalami pemasungan, bahkan saat ini sedang terpasung. Nah, dari laporan Kabupaten Kota tahun 2020, itu penderita depresi yang akses ke layanan kesehatan di Sumatera Utara itu masih hanya mencapai 0,2% dari target pemerintah sebenarnya 20%. Jadi masih banyak sekali PR yang harus dilakukan. Sementara untuk capaian penanganan ODGJ berat, kebetulan juga itu merupakan standar pelayanan minimal untuk kabupaten kota, Sumatera Utara itu mencapai 56%, dan saat ini orang yang mengalami pemasungan itu masih ada 364 orang. Itulah gambaran untuk saat ini di Sumatera Utara. Rata-rata boleh digambarkan secara rinci, Bu, di daerah mana saja, Bu, masyarakat yang Ibu katakan punya gangguan mental yang bisa dikatakan cukup parah? Kalau untuk berdasarkan estimasi ya, kalau untuk gangguan mental emosional itu yang tinggi itu di Serdang, itu mencapai 20%. Tapi kalau dari laporannya itu memang capaiannya masih rendah. Itu tadi yang saya sampaikan, memang ini masih perlu PR yang besar untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan pemerintah. Termasuk juga tadi ODGJ berat yang mengalami pemasungan itu tersebar di beberapa kabupaten kota, memang terutama dia di daerah yang jauh ya dari akses layanan kesehatan. Seperti Madinah itu lumayan tinggi, Asahan, Simalungun lumayan tinggi. Oke, baik Bu Lisa, sebenarnya secara psikologi bagaimana hingga seseorang itu tahapannya bagaimana hingga seseorang itu bisa terkena gangguan kesehatan jiwa, Bu, mental terutama. Ini kalau kita bicara tentang gangguan kesehatan mental itu tahapannya sebenarnya panjang, tidak tiba-tiba dia kemudian mengalami gangguan. Itu sudah dimulai dari awal itu berkurangnya kemampuan untuk mengurus diri sendiri, berkurangnya kemampuan untuk melakukan aktivitas seperti biasa, kemampuan dan kemauan yang berkurang dan tidak dilakukan apa-apa sebagai tindakan antisipasi atau pencegahan. Jadi ini prosesnya memang sebenarnya cukup panjang, dan untuk menyatakan seseorang mengalami gangguan itu tidak singkat ya Bu ya.
itu ada banyak sekali indikator-indikator. Jadi tidak serta-merta kalau kita lihat ada seseorang yang tiba-tiba depresi gitu, pasti tidak tiba-tiba, pasti sebelumnya sudah ada peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada situasi saat ini gitu. Jadi ya kalau mau cerita prosesnya sih panjang sekali, kita kayaknya butuh waktu khusus ya Bu ya kalau cerita itu gitu. Nah, terlebih di masa pandemi saat ini, bila tadi Ibu katakan bahwa itu butuh proses lama untuk seseorang bisa dikatakan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, di masa pandemi saat ini, apakah itu menjadi faktor yang memicu sehingga kesehatan mental itu justru mengalami penurunan, Bu? Oh, benar sekali, karena gini, kalau dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu kan ada beberapa indikator ya untuk menyatakan seseorang sehat mental. Salah satunya adalah bisa melakukan aktivitas, menyadari kemampuan, ketidakmampuan, kemudian juga mampu berkontribusi di masyarakat. Nah, situasi pandemi yang kita alami sudah hampir 2 tahun ya gitu, membuat kan kita jadi terbatas ya. Apa yang kita tadinya mampu terbatas. Apa yang kita tadinya biasa lakukan itu mesti berubah. Jadi ada berbagai macam perubahan, pembatasan, belum lagi jika sampai mengalami gangguan kesehatan ya Bu ya. Ke rumah sakit tidak bisa atau tidak berani. Jadi kita masih belum bicara dia terpapar COVID ya. Masih kesehatan biasa aja kayak batuk yang lama, demam. Orang-orang juga jadinya kesulitan mengakses puskesmas ya Bu ya. Faktor kecemasan juga berpengaruh nggak sih Bu? Tentu saja berpengaruh, karena pertanyaannya adalah kenapa orang tidak banyak melakukan aktivitas seperti sebelumnya, karena takut, khawatir, cemas akan terpapar. Karena virusnya bisa di mana saja. Betul. Tidak terdeteksi, tidak terlihat, bisa ditularkan dengan cara apa saja. Apalagi waktu awal-awal ya Bu Rina ya, waktu informasinya masih banyak sekali, hoax juga masih banyak sekali, itu meningkatkan kecemasan dan ketakutan sehingga orang-orang berhenti hidup produktif. Dan ketika dia berhenti hidup produktif, disitulah kesehatan mentalnya kemudian menurun pelan-pelan, yang kalau tidak dilakukan apa-apa ya bisa jadi gangguan. Oke, baik Bu, sebelum kita membahas mengenai apa sih yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat supaya kesehatan mentalnya tidak turun drastis gitu. Nah, saya mau ke Ibu Rina. Bu Rina, kalau tadi Ibu katakan ada sekitar 300-an ya Bu ya di Sumatera Utara yang berdasarkan data memiliki gangguan kesehatan mental. Nah, Bu, kalau dari sisi fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat bila mereka mengalami gangguan kesehatan mental, kira-kira apa yang harus dilakukan, Bu? Baik, tadi saya ralat itu yang 300-an itu adalah orang dengan gangguan jiwa berat yang mengalami pemasungan. Jadi kalau angka yang depresi itu jauh lebih tinggi karena depresi Sumatera Utara itu 7,9% ya. Iya, gangguan. Jadi dihitung dari untuk usia 15 tahun ke atas termasuk gangguan mental emosional 11,6% itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau yang tadi 300-an itu adalah orang gangguan jiwa yang sedang terpasung saat ini. Nggak bisa bayangin ya Bu ya. Banyak sekali. Ya, jadi menyambung tadi apakah pelayanan bagaimana fasilitas tadi ya, kesiapan. Jadi menyambung tadi dari Ibu Lisa tadi bahwa penyakit biasa pun jadinya aksesnya terhambat. Sama juga walaupun para ahli dan studi mengatakan bahwa kesehatan mental tadi itu berdampak negatif, pandemi COVID itu berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Tapi kalau kita lihat dari laporan kabupaten kota sampai trimester ketiga ini, itu justru tidak ada peningkatan untuk akses layanan kesehatan, baik itu kasus lama maupun kasus baru. Artinya mungkin ini bisa disebabkan beberapa hal, ada kebijakan pembatasan ya, PPKM, kemudian juga kekhawatiran masyarakat terpapar COVID. Jadi ini jadi tantangan lagi Bu, PR-nya makin double-double ya. Orang yang sudah kita deteksi pun, yang sudah kita temukan, justru aksesnya malah ini ya masih terbatas. Karena itu sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk
sosialisasi kesehatan mental, termasuk juga untuk deteksi dini masalah kesehatan mental. Baik, ditahan dulu Ibu. Pemirsa, bagaimana sesungguhnya mendeteksi gangguan kesehatan mental yang mungkin kita tidak sadar, kita merasa sehat-sehat saja, tapi ternyata ada sesuatu yang harus kita perhatikan dari kesehatan kita. Pemirsa, nanti kita akan berbincang lagi bersama dua narasumber saya di Coffee Break. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas, Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Anda kembali menyaksikan Coffee Break. Nah, Ibu Rina, seberapa penting sih ini melakukan deteksi dini gangguan kesehatan mental? Karena kan tidak semuanya masyarakat bisa melakukan itu dan jangan-jangan mereka juga tidak tahu bagaimana mendeteksinya. Baik, Bu Wana. Seberapa penting? Sangat penting, penting sekali. Tadi kita sudah sebutkan angka-angka yang ada kondisi gambaran Sumatera Utara. Itu karena deteksi dini kita masih sangat kurang. Akhirnya mungkin nanti Bu Lisa bisa jelaskan lebih jelas bagaimana itu bisa menjadi sampai gangguan. Nah, saat ini kita seperti saya sampaikan tadi, itu kita lagi gencarnya melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat dan juga melakukan deteksi dini. Jadi melakukan deteksi dini ini banyak beberapa cara yang kita lakukan, termasuk mulai dari Fasiankes ya. Jadi petugas kesehatan kita bekali untuk melakukan deteksi dini, termasuk juga kader dengan menggunakan banyak metode. Tapi sekarang ini yang sesuai dengan saran Kemenkes, kita menggunakan SRQ20 untuk masyarakat dewasa. Kemudian ada form juga SDQ untuk anak remaja. Anak dan remaja itu usia 11 sampai 17 tahun ya. Ada 4 sampai 8 tahun, 11 sampai 17 tahun menggunakan SDQ. Nah, kita dorong petugas kesehatan untuk mengintegrasikan kegiatan deteksi ini dengan kegiatan-kegiatan lintas program lainnya, seperti saat ini kan ada kegiatan Posbindu PTM untuk penyakit tidak menular. Nah, kegiatan deteksi dini kesehatan jiwa juga diintegrasikan ke sana dengan menggunakan SRQ itu. Kita juga melakukan dengan kegiatan-kegiatan lain yang memungkinkan. Kemarin waktu kegiatan vaksinasi massal metode 3, kita melakukan deteksi dini pada kesehatan mental pada anak remaja dengan menggunakan form SDQ. Jadi nanti hasil dari deteksi kita itu, screening itu akan kita berikan feedback ke sekolah, ke guru BK-nya. Jadi nanti itulah yang kita lakukan dan kita dorong juga kabupaten kota untuk meniru itu. Nah, bagusnya lagi sekarang, selain kita mengharapkan nakes, bagusnya lagi sekarang itu Kementerian Kesehatan sudah meluncurkan aplikasi Sehat Jiwa yang di dalamnya itu berisi beberapa fitur, ada tentang informasi-informasi tentang kesehatan jiwa, termasuk juga tentang bagaimana cara deteksi dini. Di situ ada SRQ20. Jadi masyarakat ini bagus sekali saya rasa, dan kita semua perlu sekali mensosialisasikan ini, karena dengan ini masyarakat bisa mendeteksi dini masalah kesehatan mentalnya secara mandiri dan lebih awal. Di situ juga diberikan informasi-informasi saat kapan masyarakat ini mencari pertolongan, saat kondisi seperti apa. Jadi nanti mungkin itu lebih jelasnya dijelaskan sama Bu Arlina. Itu barangkali yang saat ini yang sedang kita lakukan. Deteksi dini itu penting sekali supaya tidak menambah angka yang tadi PR kita banyak itu, depresi yang belum cakupan depresi masih rendah, ditambah lagi ODGJ beratnya masih hanya 50, tambah lagi pemasungan. Jadi sama gangguan cemas juga ya Bu ya, tinggi ya. Itu jadi itu yang nantinya mungkin Bu Arlina bisa lebih, Arlisa bisa lebih menjelaskan. Nah, Bu Liza, sebenarnya kenapa sih deteksi dini itu minim sekali dilakukan? Atau mungkin masyarakat tidak tahu harus berbuat apa yang sebenarnya mereka punya gangguan kesehatan mental? Ya, yang paling
yang dari pengalaman kami di lapangan itu seringnya adalah masyarakat tidak tahu harus bertanya ke siapa, tidak tahu harus meminta bantuan kemana, dan juga karena fasilitas layanan kesehatan terdekat, puskesmas ataupun praktik-praktik dokter itu juga tidak mengkampanyekan pentingnya untuk mendeteksi kesehatan mental. Karena ini memang belum jadi prioritas ya Bu ya. Sementara pandemi 2 tahun ini mengajarkan kita bahwa ternyata penting untuk menjaga kesehatan jiwa, kesehatan mental, atau bahasa di masyarakatnya biar tetap waras gitu. Lagi gini situasinya gimana caranya tetap waras. Sebelum-belum ini memang jarang ya Bu ya, jarang diperhatikan, hanya kesehatan fisik yang diutamakan. Tapi sekarang kita belajar bahwa penting untuk kita tahu bagaimana cara mengecek ini saya dalam keadaan baik-baik saja atau sebenarnya tidak baik-baik saja ya gitu. Dan sekarang kan bisa dicek mandiri tuh lewat websitenya Kemenkes. Jadi bisa di-download dari Play Store. Jadi di HP kita masing-masing kita udah bisa. Kita jadi bisa kita cek cek, gitu. oh saya ternyata tidak baik-baik saja, saya perlu ketemu Bu Lisa nih gitu misalkan. Iya, wah ternyata nih saya ternyata dari sini nih, dari screening ini ternyata saya kayaknya ada gangguan cemas nih. Iya. Apa ya tipsnya? Nah, kalau tips itu sebenarnya di googling banyak Iya, sekali. banyak. Kan teknologi sekarang kan cukup berkembang ya. Iya. Dan tips-tips untuk mengatasinya tiap orang bisa beda-beda tergantung sumber masalahnya apa dulu kan gitu. Artinya punya perasaan cemas juga itu sebuah gangguan ya, bukannya itu normal ya Bu ya? Normal. Nah, ini jadi yang namanya rasa cemas, rasa sedih, rasa senang, rasa bahagia itu normalnya kita manusia. Itu. Nah, kemudian bagaimana bisa menjadi sebuah gejala gangguan mental yang bisa dikatakan parah gitu Bu? Ketika perasaan-perasaan yang normal ini sudah sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Termasuk orang-orang di sekitar? Iya, termasuk mengganggu diri kita dan mengganggu orang-orang di sekitar. Mengganggu pekerjaan, mengganggu hubungan sosial. Kalau dia tidak mengganggu, itu bukan gangguan. Jadi cara ngeceknya gitu aja sih. Oke. Nah, selain lewat aplikasi tadi yang Ibu Rina katakan, mungkin Bu Liza juga punya saran atau tips, perlu nggak sih, seberapa penting peran keluarga untuk bisa mengobati ini? Mengobati berarti sudah sakit gitu ya? Boleh dikatakan sudah sakit atau mungkin masih dalam tahap gangguan? Oke, mungkin balik lagi bahwa proses yang saya bilang tadi, untuk sampai ke gangguan itu sebenarnya prosesnya panjang. Dimulai dari yang sebenarnya perasaan normal, kaget itu kan normal gitu kan, tapi yang menjadi tidak normal itu kan kalau kita kaget di depan kita ada kecelakaan, kita kaget, udah kita pulang ke rumah kok masih terbayang-bayang sampai nggak bisa tidur, sampai ini. Yang nggak normalnya itu di situ, bukan kagetnya. Tapi efek yang berkepanjangan meskipun masalahnya sebenarnya sudah selesai. Nah, itu dulu kan dipangkal ya sebelum jadi gangguan. Iya, betul Bu. Kalau dibiarkan, barulah dia kemudian jadi gangguan. Karena kan jadinya nggak bisa tidur, orang kurang tidur nanti ada masalah lain lagi. Nggak enak makan, masalah lain lagi. Baik. Tidak tidur, tidak enak makan, kemudian kan hubungan dengan orang lain juga bisa terganggu ya. Nah, jadi kalau bertanya apa peran keluarga, justru peran keluarga ini di pangkal ini di awal. Oke. Sebelum dia menjadi gangguan, ketika kita lihat ada anggota keluarga kita yang kok beda dari biasanya, Berubah ya. iya, ini kok kayaknya anak saya kok berbeda ya. Nah, disinilah keluarga berperan dalam memberikan dukungan psikososial namanya. Ini program dari Kemenkes juga, namanya dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Buku panduannya ada lengkap, bisa di-download dari website Kemenkes. Di situ peran keluarga untuk mencegah. Baik, Bu Liza, Bu Rina, perbincangan ini semakin menarik saja Bu. Kita nanti berbincang lagi ya Bu ya, karena masyarakat juga perlu tahu bagaimana cara mengatasi gangguan mental, kemudian apa yang harus dilakukan. Mungkin ada hal-hal sederhana yang sesungguhnya bisa menjadi obat bagi Anda yang memiliki masalah kesehatan mental. Pemirsa, Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting atau kerdil.
Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Nah, saya mau ke Bu Lisa. Kalau tadi kita bahas tips kemudian mendeteksi dini. Nah, bisa memberikan saran kepada masyarakat supaya tidak mengalami atau tidak mengalami gangguan kesehatan mental, atau mereka yang sudah mengalami gangguan mental, apa yang harus dilakukan, Bu? Yang pertama-tama itu perlu untuk introspeksi diri, menyadari apa yang pada saat ini mampu dilakukan, apa yang pada saat ini tidak mampu. Kemudian menyadari juga tentang tuntutan di sekitar kita kan banyak. Mana tuntutan yang realistis sesuai kebutuhan, mana yang tidak. Jadi 2 PR ini aja. Menyadari kemampuan apa yang kita punya, sama bisa memilah-milah, memprioritaskan tuntutan apa yang pada saat ini sanggup dilakukan. Nah, jadi dengan membuat prioritas ini, kita akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita pada saat ini. Itu dulu. Terkadang yang sering menjadi masalah, yang malah jadi cemas, jadi depresi, itu kan kalau kita pengennya banyak gitu ya. Mau ini tapi nggak bisa ini. Karena kita harap yang berlebihan, tidak realistis. Nah, di situ tuh gejala-gejala masalah kesehatan mental Bisa muncul. kekecewaan timbul ya, Bu, ya? Kekecewaan timbul. Kalau kecewa pada orang lain masih lebih mudah lah. Kita orang Medan ini kan kalau kecewa pada orang lain masih bisa kita ngomong gitu. Tapi kalau ada kecewa pada diri sendiri, dulu saya biasanya bisa, tapi sekarang nggak bisa lagi. Nah, menyalahkan diri sendiri, kecewa pada diri sendiri, itu kan sesuatu yang lebih memperberat kesehatan mental kita kan ya. Jadi memang menyadari apa yang mampu, apa yang tidak mampu, kemudian membuat prioritas dari tuntutan yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting itu satu lagi sebenarnya adalah pasrah dan ikhlas. Ini ilmu kita orang Indonesia sekali sebenarnya. Pasrah ini bukan berarti kita diam saja tidak melakukan apa-apa ya, tapi kita menyadari bahwa ini loh mampunya saya, inilah Tidak perlu memaksakan diri ya, Bu? Tidak perlu memaksakan diri. Iya, dan kemudian ikhlas bahwa kita belum bisa seperti kita yang sebelum pandemi ini. Oke, baik. Itu tips paling itu yang sering kami berikan pada klien-klien kami, klien-klien psikolog klinis untuk membantu mereka lebih menstabilkan emosi. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan orang-orang, kita tahu ada beberapa kasus bunuh diri yang katanya dilatar belakangi kondisi COVID saat ini. Itu bagaimana, Bu? Itu Sampai kesanakah gangguan mental tersebut? sangat mungkin. Tidak pun hanya karena kondisi COVID ya. Jadi ketika orang yang mengalami gangguan mental berat dan tidak ditangani dengan segera, itu kalau kita bicara ditangani sebenarnya yang berperan bukan hanya nakes ya Bu ya, bukan hanya psikiater atau perawat kesehatan ini atau psikolog klinis enggak. Yang berperan dalam membantu mereka-mereka yang punya masalah gangguan mental adalah semua orang di sekitarnya, termasuk keluarganya, termasuk temannya, termasuk tetangganya. Itu berperan dalam membantu orang yang mengalami kesehatan mental ini agar tetap sehat mental gitu ya kan. Baik. Nah, kenapa sampai terjadi bunuh diri? Itu mungkin karena, bukan mungkin sih, biasanya karena si orangnya ini sudah merasa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan keluar, orang-orang di sekitarnya Tidak membantu juga. tidak membantu, tidak peduli, sehingga akhirnya kemudian memilih jalan hidup. bunuh diri. Oke, baik. Saya mau ke Bu Rina. Bu Rina, dari sisi antar instansi atau stakeholder ini, perlukah dilakukan langkah-langkah untuk menanggulangi masalah kesehatan jiwa di Sumatera Utara, atau yang sejauh ini sudah berjalan dan bagaimana progresnya? Baik, apakah perlu lintas sektor gitu ya, dari lintas sektor lain gitu?
Ya jelas sekali dalam penanganan masalah kesehatan, penanggulangan masalah kesehatan jiwa ini memang perlu, nggak bisa kesehatan sendiri, tidak bisa kesehatan sendiri, jadi nggak cukup kesehatan jiwa atau gangguan jiwa, kesehatan jiwa tidak bisa diselesaikan hanya dengan interaksi dokter dengan pasien atau psikolog dengan pasiennya, nggak cukup, walaupun dia sudah itu belum bisa menyelesaikan masalah. Mulai dari upaya promotif sampai ke rehabilitasi, mulai dari hulu sampai ke hilir, semua kita butuh bersama-sama. Contohnya saja sosialisasi, karena kan semua kita punya jiwa ya. Jadi sosialisasi tentang kesehatan jiwa mulai dari rumah, tempat kerja, kemudian di mana saja, itu kan kita di sekolah. Jadi itu kan kita membutuhkan berarti orang-orang yang di situ mensosialisasikan. Jadi itulah yang sampai di penanganan, sampai kalau dia pun sudah mengalami gangguan jiwa berat termasuk pengasihan tadi, semua kita butuh koordinasi. Karena itulah Dinas Kesehatan Provinsi, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan itu mendorong terbentuknya tim kesehatan jiwa masyarakat sebagai wadah koordinasi untuk penanggulangan masalah kesehatan jiwa di masyarakat di Sumatera Utara. Kita secara berkesinambungan itu kegiatan kita setiap tahun ada memfasilitasi daerah untuk pembentukan itu, dan sampai saat ini di Sumatera Utara walaupun bekerja belum efektif itu sudah ada 6 TPKJM yang terbentuk. Kita juga jadi koordinasi kita juga menggandeng profesi, organisasi profesi. Terakhir kita rapat untuk dalam pembentukan tim tadi menjawab juga apakah yang dilakukan dalam selama pandemi COVID. Nah, kita juga berpedoman ke yang diterbitkan oleh Kemenkes, itu dukungan DKJPS ya, dukungan kesehatan jiwa psikososial pada masa pandemi COVID. Kita menggandeng organisasi itu PDSKJI, Persatuan Dokter Spesialis dan juga ya, PPNI, PKJI, IPK, kemudian juga IAKMI ya, IAKMI, kemudian dari Fakultas Keperawatan USU, itu semua kita karena masing-masing organisasi ini kan sudah melakukan kegiatan-kegiatannya. Jadi kita mensinkronkan supaya kita duduk bersama-sama lah untuk memberikan DKJPS dukungan kesehatan jiwa ini bagi masyarakat. Itu yang sudah kita lakukan, dan nantinya ini nggak hanya berhenti di pandemi ya, kita kesepakatan kita nantinya tim DKJPS ini juga akan aktif di tim PPKJM untuk dalam penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat. Baik Bu Rina, sebagai final statement dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara, Bu, silakan. Baik, untuk yang penting ya, barangkali yang perlu sekali kita sampaikan itu ke masyarakat ini ya, bahwa masalah kesehatan jiwa, gangguan jiwa itu bukan aib, itu adalah masalah atau penyakit yang bisa diobati, yang bisa sembuh kalau diobati ke orang yang kompeten. Jadi kalau punya masalah, sudah merasakan deteksi dini, sudah dijelaskan oleh oleh Bu Lisa tadi, kalau sudah merasakan itu, ayo datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin memang terbatas ya SDM kita, psikiater masih ini, tapi psikolog juga masih terbatas. Dokter-dokter di puskesmas itu bisa sebagai tempat konsultasi. Jadi silakan, tidak usah malu, ini tidak aib. Semua bisa sembuh kalau berobat secara teratur. Baik, terima kasih Bu Rina. Silakan Ibu Lisa. Baik, terima kasih. Ketika kita bicara tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental, sebelum kita bicara tentang pengobatan seperti yang Bu Rina tadi sampaikan, langkah pertama itu adalah kita harus melakukan tindakan pencegahan dulu dan antisipasi. Kalau peribahasa kita, sedia payung sebelum hujan, gitu ya kan. Jadi untuk tindakan pencegahan dan peningkatan kesehatan mental ini perlu kerjasama kita bersama semua, perlu keterlibatan semua pihak, tidak hanya mereka-mereka yang punya masalah, tapi juga kita yang sedang sehat. Yuk kita tingkatkan bagaimana cara kita untuk mempertahankan kesehatan dan membantu orang-orang di sekitar kita untuk juga mempertahankan kesehatan mental mereka. Baik, terima kasih Bu Lisa dan Ibu Rina atas waktunya. Sayang sekali segmentasi kita sudah habis, Bu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol, karena menarik sekali ya kalau membahas tentang
kesehatan mental, apalagi di situasi pandemi saat ini. Ya, pemirsa, dengan demikian maka ini menjadi penutup program Coffee Break Talk Show spesial yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.